Bek Persib Bandung, Fran Putros, menegaskan bahwa kemenangan Persib Bandung atas Bali United dengan skor 3-2 menjadi hasil yang sangat penting dalam menjaga posisi tim di papan atas. Putros menyebutkan raihan 3 poin menjadi hal utama yang diburu Persib, terlepas dari bagaimana jalannya pertandingan berlangsung. Ia sepakat dengan pernyataan pelatih bahwa kemenangan menjadi prioritas utama bagi Persib Bandung. Sama seperti yang pelatih katakan, yang terpenting adalah kami bisa meraih kemenangan. Kami mendapatkan 3 poin dan sekarang masih berada dalam posisi yang bagus. Setelah kemenangan krusial tersebut, Fran Putros menegaskan bahwa fokus Persib saat ini langsung beralih ke pertandingan selanjutnya. Ia menyebutkan persiapan harus segera dilakukan agar Persib tetap konsisten. Sekarang kami akan mulai mempersiapkan diri lagi dan menatap pertandingan berikutnya. Di luar kontribusinya bersama Persib, Putros juga tengah merasakan momen bersejarah setelah berhasil membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Bek Persib itu mengaku pencapaian tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam hidupnya. Bagi saya, ini adalah hal yang besar, momen membanggakan bagi saya dan juga keluarga saya. Putros juga menyebutkan keberhasilan tersebut tidak hanya berarti secara pribadi, tetapi juga bagi seluruh rakyat Irak. Ia mengingat bahwa terakhir kali Irak tampil di Piala Dunia terjadi pada puluhan tahun lalu tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menjelaskan kondisi sejumlah pemain yang terkadang telat panas. Ia menyampaikannya usai kemenangan 3-2 atas Bali United. Boyan menyoroti proses adaptasi pemain yang direkrut pada akhir bursa transfer musim ini. Ia menyebutkan beberapa nama datang tanpa melalui masa pramusim bersama Persib Bandung. Kami memiliki 3 hingga 4 pemain yang pada dasarnya kami rekrut di hari terakhir bursa transfer. Mereka semua pemain bagus. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada kebugaran pemain saat pertama kali gabung. Hal itu membuat proses penyesuaian menjadi tidak instan. Tetapi para pemain ini seperti Tom Haye, Andrew Jung, dan Laifin Kurzawa adalah pemain yang tidak menjalani pramusim. Ia menyatakan bahwa para pemain tersebut membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaiknya. Adaptasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Jadi ketika mereka datang, kondisi mereka benar-benar belum bugar. Beberapa pemain membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Boyan kemudian memberikan contoh dari level tertinggi sepak bola di Eropa. Ia menyinggung perjalanan karir Luka Modric saat awal bergabung dengan Real Madrid. Saya selalu memberikan contoh Luka Modric. Setelah 6 bulan di Real Madrid, dia disebut sebagai rekrutan terburuk. Tapi pada akhirnya, sekarang setelah itu dia disebut sebagai rekrutan terbaik sepanjang masa. Menurutnya, setiap pemain memiliki waktu adaptasi yang berbeda-beda. Hal ini menjadi faktor yang tidak bisa disamaratakan dalam menilai performa pemain. Beberapa orang membutuhkan 6 bulan untuk beradaptasi. Ada juga yang butuh 1 bulan, atau ada yang juga butuh 3 tahun. Jadi itulah masalahnya. Jadi mereka semua sedang beradaptasi tuntasnya. Pelatih Boyan Hodak memberikan respon menarik usai Persib Bandung menaklukkan Bali United dengan skor tipis 3-2. Bermain di Stadion GBLA, Persib harus berjuang dengan 10 pemain. Meski demikian, Maung Bandung tetap mampu mengamankan kemenangan dan menjaga rekor sempurna di kandang. 3 gol Persib masing-masing dicetak oleh Ramon Tanki pada menit ke-29, Luciano menit ke-55, dan Federico Barba di menit ke-87. Tambahan 3 poin ini membuat Persib kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 64 poin. Usai laga, perhatian tertuju pada performa Ramon Tanki yang kembali mencetak gol.
Pelatih asal Kroasia itu pun dimintai komentar terkait metode latihan tambahan yang dilakukan sang pemain, termasuk Pilates. Saat disinggung dengan metode latihan yang dijalani Ramon Panki, Boyan pun tidak peduli dengan model latihan yang dijalani sang pemain. Yang penting, Ramon mencetak gol. Saya harap demikian. Saya tidak tahu mengenai dampak dari itu, tapi bagi saya yang terpenting adalah dia bisa mencetak gol. Jadi apapun hal yang baginya, hal yang bagus untuk tim, saya mendukungnya. Ia menekankan bahwa kontribusi nyata dalam bentuk gol jauh lebih penting dibandingkan jenis latihan yang dijalani pemain. Saya tidak tahu apakah itu pelanturan, pilates, atau apapun itu. Kalau dia bermain tenis meja juga, saya tidak peduli. Jadi yang paling penting adalah dia mencetak gol dan itu bagus baginya. Kemenangan ini pun tidak hanya memperpanjang tren positif Persib di kandang, tetapi juga memperlihatkan efektivitas lini serang yang mampu tampil menentukan di momen krusial tuntasnya. Pengakuan kurang menyenangkan datang dari mantan pemain Persis Solo, Jordi Tutuarima. Jordi Tutuarima mengungkapkan pengalaman pahitnya selama memperkuat klub asal Indonesia tersebut. Jordi mengaku tidak menerima haknya berupa gaji selama berbulan-bulan, hingga akhirnya dilepas secara mendadak oleh klub yang saat ini juga berganti kepelatihan di transfer paruh musim. Dalam pengakuannya ke media Belanda, Gelderlander, Jordi mengaku dirinya mendapatkan sejumlah keanehan di dalam tim. Pelatih baru datang pada Januari, dan semua pemain asing harus pergi. 9 pemain tiba-tiba hilang. Persis Solo sendiri hanya menang 1 kali pada putaran pertama Superliga musim ini. Rentetan hasil buruk tersebut memang membuat pelatih asal Belanda Peter de Roo dipecat. Menurut pengakuan Jordi, hasil yang didapat Persis Solo juga akibat masalah gaji yang terlambat dibayarkan. Hasil kami tidak bagus, tetapi hal ini juga disebabkan oleh kegilaan lain. Kami tidak dibayar berbulan-bulan, jadi Anda bisa memperkirakan hasilnya akan menurun seperti apa. Sandro, Gervane, dan saya punya sedikit tabungan. Tetapi pemain lokal yang gajinya tidak banyak, mereka tidak punya tabungan. Mereka punya seluruh keluarga yang harus dihidupi, dan jika anak saya tidak bisa makan, saya juga tidak akan berusaha lebih untuk tim itu. Begitulah kira-kira. Tapi, ya Indonesia pelan-pelan, kata mereka di sana bahwa santai saja. Setelah 3 bulan menganggur, Jordi Tutuarima kini resmi bergabung dengan klub kasta ketiga Liga Belanda, GVV Venendaal. Ia menandatangani kontrak hingga akhir musim 2026-2027 tuntasnya.